Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bengkel Excel. Hari ini Bengkel Excel akan mengajak Sobat Excel untuk memperdalam tentang date, year, month, dan day. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini sudah tersedia datanya Sobat Excel. Di sini kita disuruh mencari umur sekarang ya. Nah, kita akan mengisi dulu tanggal lahirnya karena di sini belum ada. Caranya kita buat dengan rumus run between ya. Kita acak saja dipakai run between. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas. Jadi di sini saya tinggal menerapkannya saja. Terus kita buat dengan pemisahnya yaitu tanda strip seperti ini sudah bisa Sobat Excel. Nah, biar cepat, kemarin itu saya copy karena di sini akan terjadi pengulangan Sobat Excel. Terus kita masukkan run between lagi. Kita masukkan bulannya, bulan 1 sampai 12, kita tutup, kita pastikan lagi untuk pemisahnya. Selanjutnya kita run between untuk tahunnya. Nah, run between ini digunanya untuk mengacak ya, atau kita membuat format acak atau angka acak sesuai dengan kriteria yang kita masukkan. Kalau sudah selesai kita enter. Nah, di sini sudah dapat seperti ini Sobat Excel run between-nya. Terus kita tarik ke bawah dulu bisa, atau kita ubah dulu dia menjadi teks ya. Teks ini kita ubah menjadi format tanggal. Caranya kita setelah sama dengan itu tambahkan rumus dengan date value, karena di sini akan mengubah tanggal itu menjadi value atau angka Sobat Excel. Setelah itu kita tab saja kalau sudah, terus kita enter. Kalau ada peringatan seperti ini silakan di enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini Sobat Excel. Nah, kita tarik sampai ke bawah. Di sini kan masih berupa format angka. Kita nanti akan mengubahnya menjadi tanggal, yaitu kita pakai yang long date ya biar lebih jelas. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini kan kita akan mengubahnya menjadi values karena di sini masih berupa rumus ya. Nanti ke acak lagi, kita copy, klik kanan, paste spesial, dan kita values dan kita oke. Nah, jika sudah tervalues maka datanya akan seperti ini. Jadi rumusnya tadi itu sudah hilang Sobat Excel. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang pertama yaitu day. Yaitu kita akan mencari tanggal lahir. Di sini kita akan menggunakan fungsi day. Fungsi day ini digunakan untuk mengambil data hari dari suatu bilangan tanggal ya Sobat Excel. Jadi fungsinya nanti akan menghasilkan nilai kisaran antara tanggal tersebut. Jadi kita akan menggunakan itu formatnya itu sama dengan kita ketikkan day seperti ini, lalu kita tab. Nah, serial number di sini yaitu adalah angka yang akan kita ambil pada tanggal lahir di sini Sobat Excel. Kita klik saja dan kita enter. Di sini tanggal lahirnya berarti dia adalah tanggal 27. Jadi di sini fungsinya untuk mengambil tanggal lahirnya saja. Untuk format dfx itu silakan di fx ini di formula bar diklik, cari di all. Terus kita ketikkan day. Kita enter dan kita serial number di sini kita isi tanggal tersebut atau angka yang akan kita cari. Setelah itu kita enter. Nah, jika sudah kita bisa tarik seperti ini ya Sobat Excel. Ini dia sudah muncul, jadi tanggalnya saja. Untuk saatnya yaitu kita akan mencari bulannya saja Sobat Excel. Di sini untuk bulan kita akan menggunakan fungsi month atau MAONTH. Kita tab. Nah, fungsi month ini digunakan untuk mengambil data bulan dari suatu bilangan tanggal ya Sobat Excel. Jadi nanti kisaran nilainya antara 1 sampai dengan 12 sesuai dengan tanggal lahirnya Sobat Excel. Nah, di sini sama dengan tadi sesuai dengan day tadi ya Sobat Excel. Jadi kita tinggal klik saja pada tanggal lahirnya untuk serial number di sini. Terus kita enter. Nah, di sini berarti Juni itu adalah bulan 6. Jadi kita akan mengubahnya menjadi konversi angka. Setelah itu kita tarik seperti ini Sobat Excel. Maka di sini akan diambil berdasarkan bulannya saja Sobat Excel. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah year atau tahun. Jadi fungsinya sama dengan kita klikkan cari yang namanya year. Nah, di sini fungsi year di sini digunakan untuk mengambil data tahun dari suatu bilangan tanggal ya Sobat Excel. Jadi kita serial numbernya itu kita ambil saja di tanggal lahir yang sudah tersedia.
Kita klik dan kita enter, maka hasilnya akan keluar berupa tanggal lahir berupa tahun lahir saja Sobat Excel. Nah, yang terakhir itu kita akan mencari umur sekarang ya Sobat Excel. Di sini ada fungsi tambahan lagi. Kalau sekarang itu kan bahasa Inggrisnya biasanya adalah today, jadi kita akan menambahkan fungsi dari today. Jadi kita harus membuat sama dengan seperti ini. Kita buka kurung ya Sobat Excel. Terus today kita tab. Nah, today di sini artinya itu adalah hari sekarang. Jadi kita pakai today dulu ya Sobat Excel, nanti baru kita cari rumusnya sekarang. Saya jelaskan untuk today. Nah, fungsi today itu tulisnya seperti ini saja Sobat Excel. Jadi kalau kita klik maka akan muncul tanggalnya Sobat Excel. Kita ubah date ya. Short date saja. Nah, di sini adalah tanggal sekarang. Jadi today itu mengambil tanggal dari sekarang Sobat Excel. Nah, sekarang kita akan menggabungkannya dengan mencari umur ya Sobat Excel. Selanjutnya kita akan menggunakan sama dengan kayak tadi. Kita buka kurung, terus masukkan fungsi today. Kita tutup kurung ya, karena di sini tidak memerlukan argumen, jadi langsung seperti ini. Nah, hari ini berarti dia harus dikurangi dengan tanggal lahir kalau mencari umur sekarang. Berarti kita masukkan simbol pengurangan seperti ini. Dan kita klik pada tanggal lahirnya seperti ini Sobat Excel. Nah, karena yang pertama tadi kita buka kurung, berarti kita harus mengerjakannya dahulu. Jadi kalau di dalam kurung ini nanti akan dikerjakan dulu rumusnya Sobat Excel. Baru kita bagi dengan 365 hari dalam setahun ya Sobat Excel. Jadi selanjutnya baru kita enter. Maka di sini akan muncul umur sekarang adalah 17 tahun, 18 Sobat Excel. Di sini adalah umurnya sekarang pada tanggal 25 Agustus 2020. Selanjutnya yaitu kita akan menghilangkan koma di belakang di sini ya Sobat Excel. Karena biasanya kalau umur sekarang itu ya 17 tahun, 12, terus 8 tahun. Nah, caranya kita bisa menambahkan rumus INT ya Sobat Excel. Saya praktekkan di sini. INT di sini adalah rumus yang nantinya fungsinya membulatkan angka ke bawah ke bilangan terdekat ya Sobat Excel. Jadi kita contohnya seperti ini ya. Kita klik pada angka yang akan kita bulatkan, maka hasilnya akan mendapatkan 17. Jadi dari belakang koma ini nanti hilang. Contohnya di sini kalau di sini kan 9 ya, 15. Ini dibulatkan ke angka terdekat ya Sobat Excel. Coba kita tarik sampai ke 9. Nah, maka dia akan hilang ke komanya 9 ini, biasanya kan masuk ke depan. Nah, ini tidak, maka dia akan dibulatkan ke angka terdekat, yaitu dihilangkan ya Sobat Excel. Jadi dia tetap bilangan depannya ini utuh. Nah, kalau kita ingin mempercepat pengerjaan, berarti kita tidak tinggal menambahkan INT di depan rumus today. Berarti sama dengan INT seperti ini. Kita buka kurung, kita enter saja dan oke, maka sudah keluar umurnya bulat. Jadi 17 tahun untuk tahun sekarang. Jadi kita hilangkan saja koma di belakangnya. Nah, di sini sudah keluar jadi bulat ya Sobat Excel angkanya. Oke Sobat Excel, itu tadi tentang penggunaan rumus fungsi day, month, dan year. Bagi Sobat Excel yang suka videonya, silahkan untuk like dan share. Dan kalau masih bingung, silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa Sobat Excel yang baru menemukan channel Bengkel Excel untuk mensubscribe channelnya. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat untuk Sobat Excel. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.